Halo para penggiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni nih. Nah, kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube-nya Kak Cideni. Kita bahas satu persatu. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pertanyaan pertama dari Devi Permatasari. Bang, bidan bisa pelatihan K3 nggak ya? Jangan diketawain ya, makasih hehehe. Bidan itu pendidikannya apa nih kira-kira? Levelnya? Apakah levelnya SMA, SMK, atau D3? Nah, kalau kita sudah tahu nih levelnya apa, teman-teman, kalau disaranin kalau emang sudah D3, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 umum aja. Kenapa? Karena kalau ahli K3 umum Kemenaker RI itu banyak sekali dibutuhkan di semua perusahaan-perusahaan yang ada lowongan kerjanya. Jadi kalau teman-teman semua membaca, ada lowongan kerja di Jobstreet, JobsDB, LinkedIn, rata-rata yang membutuhkan tenaga ahli K3 pasti akan menyantumkan kualifikasinya adalah ahli K3 umum. Jadi, Kak Cideni sarankan seperti itu. Bagaimana kalau levelnya ternyata SMA, SMK gitu? Nah, kita ada yang namanya ahli K3 muda BNSP atau operator K3 umum. Nah, bisa lewat di sana. Atau juga, kalau memang dia masuk kategori paramedis, ada juga yang namanya paramedis K3 muda, atau bisa juga ikut yang Hiperkes. Hiperkes tapi untuk yang level perawat atau paramedis. Itu untuk saran Devi. Pertanyaan berikutnya dari Kak Desi Barnea. Mohon pencerahannya Master, apakah safety glasses juga ada masa kadaluarsanya seperti safety shoes? Nah, ini adalah pembahasan kita di konten sebelumnya terkait dengan apakah safety shoes ada masa kadaluarsanya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, apakah safety glasses yang seperti ini, yang clear seperti ini, ya, yang gelap ataupun yang seperti ini memiliki masa kadaluarsanya atau tidak? Jadi gini teman-teman, APD, ya safety glasses seperti ini, memang secara fisik tidak ada masa kadaluarsanya, ya. Kalau lama-lama juga enggak. Kecuali kalau memang teman-teman pakai terus mengalami ada sedikit kerusakan atau misalkan sudah tergores atau sudah sering jatuh, ya. Kalau secara umur tidak disebutkan. Kenapa? Karena safety glasses ini yang seperti ini ada standarnya, yaitu ANSI Z871 2010, teman-teman. Jadi ini sudah distandarin, safety glasses seperti ini sudah distandarin, dan masa kadaluarsanya tidak tertulis di sana. Cuma ini teman-teman semua, masa kadaluarsa itu bisa teman-teman tentukan sendiri di internal perusahaan melalui standar operational procedure atau prosedur mengenai alat pelindung diri terkait dengan safety glasses ini. Nah, safety glasses yang masih baik untuk digunakan adalah safety glasses yang memang masih nyaman untuk pekerja pakai. Ya, tadi ya, sebutin tadi ya, misalkan tidak ada goresan gitu ya, terus masih lengkap gagangnya atau tidak terlepas-lepas gitu. Dan yang paling penting juga adalah proses penggunaannya nih teman-teman ya. Ada yang clear, ada yang smoke ya, ada yang gelap seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu, misalkan ini untuk di luar, di outdoor ya, ini untuk di indoor, ataupun juga ada yang anti fognya ya, supaya kalau misalkan naik di ketinggian itu kalau ada keringat tidak menutupi dari kacamata ini. Lalu juga teman-teman juga harus membaca standar-standar yang ada ditetapkan mengenai standar safety glasses. Nah, jadi di sini disebutkan nih teman-teman ya, kalau standar itu ada yang clear, smoke, clear mirror, dan smoke mirror gitu. Jadi standarnya ini memang sudah teman-teman bisa pakai nanti pada saat membuat SOP di perusahaan. Jadi itu buat teman-teman semua, kalau misalkan ada proses pembelian, pastikan dulu prosedurnya, prosedur alat pelindung diri mengenai safety glasses. Oke, pertanyaan berikutnya.
Pak Westri Wulan Ramadhani. Halo Bang, saya salah satu mahasiswa teknik. Izin bertanya terkait dengan sertifikasi K3 yang cocok untuk mahasiswa akhir apa ya? Karena syarat lulus salah satunya harus ambil sertifikasi, sedangkan saya lihat di Mediatama K3 muda syaratnya sudah bekerja. Jadi kalau teman-teman semua masih berstatus mahasiswa, saya sarankan jangan dulu ambil yang sertifikasi K3. Kenapa? Karena sayang gitu loh. Karena kalau teman-teman lihat mau terjun di dunia K3 itu ada yang namanya persyaratan sertifikasi ahli K3 umum. Nah, ahli K3 umum itu berdasarkan standar Kepmenaker 239 tahun 2003 dan Permen 0292 itu menyebutkan wajib pendidikan D3 dibuktikan dengan ijazah. Jadi kalau teman-teman semua masih berstatus mahasiswa ikut pelatihan K3, jangan yang ikut yang ahli K3 umum atau nanti dulu deh. Ya sayang nanti sertifikatnya nggak kepake. Atau teman-teman juga nggak akan keluar sertifikatnya ya. Kalau teman-teman ikut yang ahli K3 umum, nggak akan keluar sertifikatnya. Tapi kalau teman-teman maksain, Pak saya harus ada sertifikat K3 misalkan kayak gitu ya. Nah ambil yang versinya BNSP, itu diperbolehkan untuk pendidikannya SMA atau SMK. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau saya saranin pribadi, teman-teman selesaikan dulu kuliahnya, lalu teman-teman dapetin ijazahnya, baru bisa ikut pelatihan yang ahli K3 umum Kemenaker RI-nya. Tapi misalkan, Pak ini sebagai syarat kami Pak untuk kelulusan, ya jangan ambil yang sertifikasi Kemenakernya atau BNSP-nya, ya ambil yang sertifikasi hanya untuk awareness saja. Nah itu udah cukup tuh sebenarnya kalau teman-teman menjadi persyaratan untuk kelulusan. Jangan terlalu mewah lah. Ya, apalagi sekarang banyak sekali yang ngadain webinar-webinar gratis seperti yang Mediatama lakukan di setiap Sabtu yang ada konsep kolega, konsultasi elemen K3. Teman-teman bisa juga ikut sana. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya lagi, kan hanya untuk persyaratan aja kan, kelulusan kan? Betul kan? Oke.